Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita selesai melaksanakan salat maghrib tidak langsung pulang, tapi sembari kita menunggu salat isya kita duduk sejenak untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh para ustadz di masjid ini. Dan insya Allah sebagaimana biasa di Rabu malam ini bersama saya, dan saya masih akan melanjutkan pembahasan kita, yakni berkaitan dengan keindahan Islam berupa larangan-larangan. Kita telah sampai pada pekan yang lalu, yakni keindahan Islam berupa larangan yang keempat, yakni Islam melarang riba dan makan riba. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dimulai dari poin yang kelima, yakni keindahan Islam berupa larangan, yakni Islam melarang sifat takabur, dengki, ujub, hasad, mencela, memaki orang lain, dan mengganggu tetangga. Ya, Islam melarang seseorang takabur. Islam melarang kita ujub, yakni bangga diri. Islam melarang hasad. Ya, apa itu hasad? Dengki, iri hati. Bahkan kita hafal surahnya ya, surah Al-Falaq itu kan. Kita berlindung dari orang yang hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasad apabila dia hasad. Kenapa? Karena hasad itu dapat mencelakakan orang. Hasadlah yang membuat iblis menggoda Adam dan Hawa istrinya. Hasad juga yang membuat Qabil membunuh apa? Saudaranya Habil. Itu kan hasad. Hasad juga yang membuat bangsa Yahudi memerangi kita Islam. Karena apa? Karena mereka berkeinginan Nabi itu terlahir dari kelompok mereka. Tapi Allah menakdirkan Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan Yahudi. Dan mereka dengki, hasad. Ya. Islam juga melarang kita mencela. Ya. Mencela orang lain, memaki orang lain. Bukan sifat seorang muslim orang yang suka mencela, suka memaki orang lain. Seorang muslim jangan ada suka menjadi kebiasaannya itu. Jangan. Sedikit-sedikit cela orang lain, sedikit-sedikit maki orang lain. Ya. Apalagi kita yang sering berhubungan dengan orang di pasar, di mana lagi?
di tempat kerja, di pabrik, di apa lagi, di kantor. Jangan mudah kita mencela. Dipakinya orang, salah sedikit orang dimakinya. Naik motor, orang motong, dimakinya. Orang lambat dikit maju, maki dianya. Ini bukan adab atau akhlak yang baik. Seorang muslim tidak mudah memaki, suka mencela orang. Nabi SAW di dalam rumah tangganya itu, beliau nggak pernah mencela. Itu pengakuan dari istri-istri beliau. Bahkan masakan yang dimasak oleh istrinya, kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau nggak suka, nggak beliau makan. Beliau nggak pernah mencela makanan. Nah, ini memang berat ini. Kalau kita kan pekerjaan yang paling mudah itu kan mencela. Ngumpek kalau bahasa Inggrisnya tuh. Mama tahu tuh ngumpek. Main bola, ya kan? Kalau suruh main bola belum tentunya bisa. Baru lari 5 meter lah. Ngos-ngosan, tapi wahai kalau nonton bola ya Allah, luar di enak aja ngecek apa? Wah, pokoknya segala macam lah, umpatan, celah. Gara-gara apa namanya? Nonton bola itu tidak masuk gol, kalah kesebelasan tim yang dia dukung. Itu Islam. Jangan. Ini juga nih mau pilpres ini nah. Celah apa untungnya celah? Ya kan? Nanti itu pasti itu di dunia maya ini mulai mencela capres pasangannya, ya kan? Lihat tuh di WhatsApp tuh, ya Allah. Anda tahu nggak kalau celah orang tuh, kalau nggak ada di dia, itu berbalik kepada kita yang mencela. Ada aja dosa, apalagi nggak ada di orang itu. Ya? Mengganggu tetangga. Nah, sudah kita bahas waktu di pelajaran adab-adab Islam. Adab bertetangga itu. Ini sebagian orang mencela tetangganya. Tetangganya nggak ada mobil, dicela. Ada mobil, dicela juga. Tidak masak, dicelanya. Masak wangi tidak ngasih, dicelanya juga. Ini bukan adab yang baik. Gak boleh kita mengganggu tetangga baik dengan perbuatan, ucapan dan sebagainya. Maka kita harus perhatian nih bertetangga itu. Ya kan? Berapa banyak orang menjadi tetangga yang buruk bagi orang lain. Orang gak senang sama dia. Tapi sebaliknya ada orang suka dengan dia. Begitu dia pindah, ya Allah, sedih orang tetangga semua. Kemana si Anu itu pindah? Ya kan? Maka jangan mengganggu tetangga. Berapa banyak tetangga yang satu mengganggu tetangga yang lain dengan suara yang keluar dari rumahnya itu. Lalu dia membela diri, aku kan punya hak menghidupkan ini, tip ini, kaset ini. Tapi tetangga juga punya hak telinganya supaya tidak diganggu. Kenapa masuk suara tip Anda ke telinganya? Jangan ganggu tetangga. Yang melihara ayam, ya kan? Coba diperhatikan ayamnya itu, ada nggak dia nongkrong di rumah tetangga? Iko punya ayam dibiarkan berserak sampai ayam itu naik ke teras tetangganya, lalu naik ke atas kursi tetangganya dan dia membuang oleh-oleh di situ. Ya kan? Lalu tetangga akhirnya keluar umpatan dari tetangga itu.
dasar tetangga enggak, ya kan? Nyo yang melihara ayam boro-boro ambo dikasihnya ciriknya katanya. Nah, itu jadi tetangga. Iya benar ini. Ada tetangga itu lagi habis jemur baju, ama jemur baju baju putih pula kan. Naik ayam tuh ke baju, bayangkan. Coba kita jadi tetangga tuh, coba kita di posisi itu. Jangan kita banyaklah menyenangkan tetangga itu. Wah, tetangga yang baik, hari hujan dia pai. Lalu kita angkat pakaiannya, senang dia kan. Anaknya main pasir. Aduh nak, awas nak, nanti masuk matanya. Karena dia tahu ini anak tetangganya masih balita, ini kasihan. Ini tetangga yang baik. Oh, tetangga yang jahat kan? Biarlah, mana kendak lah. Masuklah mato pasir tuh, masukkan. Ini bukan tetangga yang baik. Ini Islam tuh menjaga itu. Dan gak ada pilih-pilih kasih. Mau tetangga kafir, mau tetangga miskin, kita harus berbuat baik. Tapi tentu tetap yang dibolehkan berbuat baiknya. Gak boleh kita misalnya alasan berbuat baik, ngucapin selamat hari raya dia, agama dia, gak boleh. Sebatas boleh. Berbuat baik pada manusia, boleh tak, Mak? Lain agama, boleh gak? Boleh. Jangankan manusia, hewan saja kita boleh berbuat baik. Ingat gak itu? Ada wanita pezina itu, yang dia habis minum turun ke bawah sumur, naik, dia lihat di atas ada anjing yang kehausan, keluar lidahnya nahan haus. Lalu dia balik lagi turun ke sumur di bawah tuh. Lalu dia ambil pakai kasutnya, pakai sepatunya, naik dia ke atas, dikasihnya itu apa? Anjing yang kehausan. Allah merahmati dia, kata Nabi. Masukkannya ke surga, dia bertaubat. Coba lihat, berbuat baik kepada anjing. Ini ajaran Islam. Apatah lagi tetangga manusia. Jadi nggak boleh kita milih-milih. Orang kecelakaan nggak kita tanya dulu, mana KTP kau, agama kau apa? Kalau non muslim tidak saya tolong, enggak. Langsung ditolong. Ya. Enggak kita tanya agamanya. Sekali lagi tadi itu. Jadi berbuat baik kepada tetangga. Karena mengganggu tetangga itu dilarang dalam agama kita. Dan itu keindahan Islam. Indah Islam itu. Islam melarang kita berbuat jahat kepada tetangga, mengganggu tetangga. Sebaliknya Islam sangat menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga. Yang keenam, Islam melarang perbuatan ghibah. Ya. Apa itu ghibah? Menggunjing, ngecei orang, itu. Yaitu membicarakan keburukan orang lain. Dilarang oleh agama kita. Ya. Yang kalau apa itu ciri menggunjing orang tuh? Yang kalau orang yang kita omongin tuh dengar atau tahu dia tidak suka, itu namanya apa? Ghibah, menggunjing. Itu cirinya itu. Kita ngomongin orang itu, kalau orang itu dengar atau dia tahu dia nggak suka, dia benci atau bahkan dia marah, itulah namanya
menggunjing. Walaupun benar dianya seperti itu dilarang dalam agama kita. Kalau nggak benar namanya fitnah. Kalau benar itu namanya gunjing. Jadi walaupun benar dia, taruhlah misalnya dia pemalas. Paham pemalas? Dia jorok. Nggak boleh kita omongin di belakang di omongan orang. Nyotu pemalenian, nyotu joroknya, itu namanya gunjing. Yakni membicarakan keburukan orang lain. Islam melarang mengadu domba, namimah. Islam ini ada beberapa itu. Sahabat Nabi saja itu perang itu gara-gara diadu domba orang munafik. Orang munafik ngecek ke tentara Ali seperti ini. Bilang kepada pendukung Muawiyah seperti ini. Jadi bertengkar jadi sahabat. Gara-gara masuknya orang tukang hasut itu. Kita juga ya, dalam Indonesia ini perang, ada tukang hasutnya. Jadi sesama kita bertengkar, berperang. Namanya ada istilah dalam penjajahan itu namanya politik divide et impera. Apa tuh apa? Divide et impera, yaitu politik adu domba. Diadu dombanya. Karena kalau bersatu payah Belandona, tapi diadunya, dicarinya orang. Makanya panggilnya, kau mau dah? Kau bikin berita ini. Jadi orang bertengkar, sesamo. Ini bahaya ini. Adu domba nih. Saya juga sering dapat kabar itu. Ipar ikut campur dalam pembagian waris. Gak boleh itu. Saya sering dapat kabar. Gak boleh. Anda ipar, apa hubungannya? Anda gak dapat hak. Yang dapat hak itu istri atau suami Anda. Kalau Anda hasut-hasut, udah adil itu lah. Apalagi sampai menyalahi hukum Islam. Sudah ada. Ini sebagian besar tuh terjadi keributan dalam rumah tangga, dalam pembagian waris misalnya, masuk campur tangannya para ipar itu. Sering kita jumpai itu. Dia menghasut suaminya, dia menghasut istrinya. Nah ini bahaya ini. Jadi diadu domba, jadi belagu, bukan damaikan. Ya ini apa itu? Provokasi antar sesama sampai timbul kerusakan permusuhan. Nah ini bahayanya ini. Apalagi di musim-musim ini kan, tahun-tahun politik ini. Saya menasihati nih, walaupun serba sederhana nih. Udahlah. Nggak usah kita adu domba itu. Pilih ini, adu domba, dia tuh ini. Terus saja seperti ini 5 tahun. Ya. Kemudian yang ketujuh, Islam melarang banyak berbicara yang tidak berguna. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqulu khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Memang susah ini. Yang lemak tuh ngecek tuh lah. Ya kan? Diam tuh yang baik. Jadi orang diam tuh memang berat. Apalagi sekarang nih semua pengen ngomong, tahu semua gitu. Lihat di media sosial. Bicara agama seolah-olah dia sudah jadi ulama.
Semua ingin berbicara. Boleh bicara politik seolah-olah dia ahli politik. Gak boleh. Dalam Islam tuh gak boleh banyak bicara. Apalagi yang bukan ahlinya. Tong kosong nyari bujinya, kata gaya kita dulu. Mulutmu harimaumu. Bahaya ini. Berapa banyak kerusakan itu terjadi gara-gara orang ngomong gak berguna itu. Iya gak? Bercanda saja itu kadang-kala bisa, padahal bercanda itu bisa menyebabkan terjadinya apa? Peperangan. Bahkan peperangan besar bisa terjadi gara-gara orang bercanda. Lewat apa? Obrolan, lewat pembicaraan. Ini bahaya kita nih yang suka nongkrong di mana nih? Di warteg. Di rumah makan, di pasar, di pos ronda. Itu kadang itu. Memang berat ini ngamalin Nabi tadi itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau dia diam. Memang berat ini. Makanya saya bilang tuh ibu-ibu, jahit mulutnya. Bapak-bapak pasang seliting apa? Mulut itu, red slitingnya pasang. Kalau belum ada red slitingnya, pagi ke pasar Minggu itu. Ada itu red sliting itu kan. Dari lepis apa untuk bahan dasar, minta pasang tuh. Mulutnya tuh minta jahit situ, murah itu paling situ, berapa lah paling itu kan. Jadi bisa dijahit tuh. Nah, habis dijahit, nah kalau kira-kira kunci itu resleting. Kalau di rumah ngecek dengan bini kan, Dek, kalau kakak lah mulai ini banyak omong, tutup resleting. Kan enak tuh. Istri juga gitu tuh. Nyebar luaskan rahasia orang lain, ini gak boleh juga nih. Sering itu rahasia orang lain. Makanya kita udahlah nggak usah cerita dengan yang kira-kira memang itu rahasia kita. Nggak usah cerita sama siapapun. Kadang-kala istri, kadang-kala suami juga bisa jadi corong, buka rahasia. Kan sering tuh kawan sama kawan gitu. Aku ada cerita, tapi rahasia yo. Kau jangan cerita ya. Janji dulu. Ya, janji pakai kelingking lagi. Janji ya? Ya, tidak. Ambo tak cerita. Demi Allah, bersumpah lagi. Pakai demi Allah. Tidak, ambo. Udah, ceritalah dia. Udah selesai kan, baliklah. Kawannya seorang nih, temu kawan seorang lain. Ngecek juga. Itu ya kan? Ambo tadi apa cerita? Dari siapa? Dari si fulana. Apa kecenya? Tapi kau jangan cerita-cerita tak? Ya tak? Betul tak? Ayo, ambo tak cerita. Kamu percaya kau kan lama bergaul kamu. Iya tak? Iya ni janji ya, janji juga. Nah, sudah. Yang kawan cerita ni balik ke rumah cerita kayak lakinya. Lakinya tadi cerita kayak kawan nongkrongnya di pos ronda. Sampai akhirnya ke kawan yang cerita awal tadi itu. Dari mana lo tahu? Nah, ya kan? Coba lihat. Enggak usah lah. Kita juga yang kalau punya rahasia, enggak usah cerita sama orang. Siapapun juga. Kalau itu rahasia, udah pegang aja sendiri. Nyebar luaskan rahasia orang. Enggak usah kita ceritain. Buka aib orang, enggak usah. Apalagi bertetangga tadi itu. Enggak usah. Punya apa tinggal di bedengan kan berat tuh. Kadang belago kan orang sebelah. Udah diam aja kita juga seperti itu. Gak usah dicerita ke orang. Ini belago semalam, wah ini campur bau lah situ. Ya gibah, ya adu nabimah, adu domba, ya mencela, campur baur jadinya situ.
ya berita bohong, ya kan? Akhirnya bercampur aduk kayak gado-gado, itu dosa itu. Kalau gado-gado enak, ada lontongnya, ada kangkung, ada apa lagi? Toge, ada siram kuah kacang, ada kerupuknya, ada telur rebus. Nah, jadi lapar. Enak itu. Tapi kalau tadi itu, yo hasadnya, yo dengkinya, yo gibahnya, yo namimahnya, campur baur tuh. Stop. Kita suami istri juga gitu. Mulai istri kita mau nyebarin orang, sudah ngapain cerita itu? Saya benar-benar praktek dengan istri saya. Kami kajian berdua. Kalau udah mulai ngomongin orang, udah. Istri saya udah kak. Kalau dia udah mulai ngomong kak, apa? Udah, ngapain itu? Saya juga gitu. Kalau saya mulai ini dia atau kakak nggak boleh ini, oh iya. Itu kita saling ingatin. Bener ini bunda. Jangan kita jadi suami istri malah jadi tukang kompor. Kalau tukang kompor itu laris banyak duit. Ini tukang komporin orang, terbakar. Api disiram bensin. Jangan. Islam melarang juga ngolok-ngolok, memperolok, dan nganggap remeh orang lain. Nggak boleh. Islam itu bukan ajaran Islam tuh nganggap remeh orang. Apalah dia tuh, nggak ada apa-apanya. Nggak boleh itu. Nggak tahu kita dia mulia di sisi Allah, ya kan? Para sahabat nggak pernah menghina Bilal. Padahal Bilal itu hitam, orang Ethiopia, budak, mantan budak. Nggak pernah dihina para sahabat. Nggak pernah sahabat nganggap remeh. Bahkan para sahabat memuliakan Bilal. Kita juga seperti itu, nggak boleh. Yang kedelapan, Islam juga melarang caci maki, mengutuk, mencela dengan ungkapan-ungkapan buruk. Juga panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Bahkan Allah langsung melarangnya. Terutama ini, ya. Ibu-ibu ya, para wanita ya, dengarkan firman Allah ini. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Nah ini nih. Dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita menjumpai orang bertengkar. Biasa dah itu ayanda? Ya dah? Ya sudah orang bertengkar dah. Kawan kek kawan, dulur kek dulur. Allah perintahkan kita untuk mendamaikan. Nah ini orang mukmin itu bersaudara.
damaikanlah kedua saudaramu itu yang kalau mereka bertengkar, berselisih. Jangan jadi kompor. Dapat pahala kita kalau mendamaikan saudara yang bertengkar. Kita A dan B bertengkar, kita C, kita datang ke A. Ngapo? Si B itu tidaknya itu. Ambo taunian si B itu. Wah, baik dengan kau lalu. Bahkan kata para ulama, boleh kita berbohong untuk mendamaikan orang bertengkar itu. Padahal si B nggak ngomong, kita bilang dengan apa? Tidaknya ngocek saya itu. Baik dia tuh. Ini dipuji-pujinya, padahal tidak ada yang B ini muji A nih. Tapi kita bilang supaya A ini tidak tersulut. Dengan B juga gitu itu. Apa B? Itu si A itu. Tidak ada itu. Ampun. Boleh itu. Malah kita ketemu dah. Nah, itu menemukannya sudahlah. Ini dapat pahala. Berdosa gitu datang ke A. Ngapo? Oh, itu si B itu. Wah, Yunian itu. Wah, Yunian kau. Apa dikeceknya kau? Dikeceknya ambo kau. Wah, bukan lagi itu. Keceknya kau lebih lagi dari. Wah. Yang B juga. Ngapa? Si A tuh ngecek. Apa dikeceknya kau? Ikut. Wih, bukan itu aja kau dikeceknya. Ambo dengan. Sudah. Hancur itu. Apa aja itu? Jangankan orang awam, sesama ustadz juga bisa. Sesama orang tak soleh juga bisa. Ribut. Kalau datang, itu tadi provokator. Dia bukan mendamaikan, malah itulah namanya provokator. Siapa aja tuh bisa. Lihat sahabat Nabi aja jadi ribut gara-gara provokator dari orang munafik itu. Lihat itu. Ya. Iya itu. Berapa banyak rumah tangga pasutri. Apa pasutri itu, Mak? Pasangan suami istri itu ribut, bertengkar, bahkan sara. Terjadinya apa? Talak, perceraian. Gara-gara apa? Gara-gara provokator. Gara-gara tukang hasut. Ini nggak boleh. Lalu Allah melanjutkan, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ini langsung Allah sebutkan ini. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang ngolok-ngolok. Disebutkan pengkhususan wanita ini karena sering wanita yang melakukannya. Tahu ngolok-ngolok ya? Menghina. Kalau istilah orang sekarang tuh bully. Nah, ya kan? Itu sekarang tuh bullying namanya. Anak-anak tuh sekolah banyak tuh. Kita ajar anak kita, jangan, nggak boleh bully orang. Ngolok-ngolok. Hah? Nggak boleh. Jangan saling cela satu sama lain. Jangan panggil-memanggil dengan lakop-lakop. Lakop tuh julukan-julukan yang buruk. Keluarlah itu. Gara-gara wajah kawannya tuh kena sakit cacar berat, bolong-bolong, lalu dipanggil, "Woi bolong." Gara-gara badannya hitam dipanggil keling, "Woi keling." Tak boleh, itu haram. Allah langsung yang melarang itu. Jangan panggil-memanggil dengan nama-nama, julukan-julukan yang buruk. Ya. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik sesudah beriman. Nah, nggak boleh fasik. Nggak boleh itu. Ya. Barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itu orang yang zalim. Selanjutnya Allah berfirman, wahai orang beriman,
jauhilah kebanyakan dari prasangka, yakni apa? Buruk sangko, suuzon sama orang. Gak boleh. Sebagian besar suuzon itu adalah dosa. Gak boleh kita buruk sangka. Berbaik sangkalah. Dalam hal apa saja. Walaupun perbuatan saudara kita itu buruk, kita baik sangka saja. Pertama, mungkin dia lupa. Mungkin dia sedang khilaf. Dan sebagainya. Berikan ruksoh. Apa ruksoh itu? Berikan keringanan. Jangan kita langsung, pasti dia nih, pasti dia nih, pasti. Belum tahu. Biarin saja. Ada grup WhatsApp, ya kan? Lalu ada kawan kita yang keluar, ya nggak perlu kita ini. Biar mungkin dia nggak mau lagi di, ya udah. Apalagi dia nggak ngomong apa-apa misalnya, ya udah mungkin dia, ya udah maklum saja, mungkin dia nggak mau lagi gabung di sini, ya kan? Mungkin dia ingin bebas saja, nggak apa-apa. Nggak usah kita membuat berita-berita yang memprovokasi orang. Jangan prasangka buruk, woi pasti dia nak nyebarin. Enggak, jangan. Jangan juga cari-cari kesalahan orang lain. Nah, enggak boleh nih. Bukan akhlak Islam, nyari-nyari kesalahan orang. Mato-matoin orang, apalah dia cari. Ya kan? Wah, ini pemilihan ini pasti nih. Pemilihan apa? Pemilu ini. Wow. Cari-cari kesalahan orang tuh kan. Ya udah Pak. Entah 20 tahun lalu kita nggak tahu. Siapa tahu dia sudah bertaubat. Kita nggak tahu. Dibongkar. Istilahnya itu apa tuh? Apa namanya? Jadi berita yang sudah lama itu dibongkar lagi. Kan kita nggak tahu dianya. Apa dia sudah bertaubat atau dia, kan orang berbuat dosa tuh bisa jadi dia sudah taubat atau dia hasanatnya lebih banyak dari keburukannya. Itu mungkin dosa buruk, tapi ternyata kebaikan dia lebih banyak. Kan nanti di hari kiamat apa? Ada mizan, ada timbang. Kita jangan justifikasi orang. Langsung habis itu kalau istilah kita itu rusak susu sebelanga gara-gara nila setiti. Kemarau setahun hilang gara-gara hujan sehari. Hilang semua kebaikan orang. Jangan ini. Ya, cari-cari kesalahan orang. Dicari-carinya. Gak boleh. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Bahkan di ayat ini Allah langsung mengibaratkan, maukah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Nih, surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Allah langsung apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ada, Mak? Nggak ada kita yang suka. Dulu ada tuh Sumanto, ya tak? Makan daging orang. Kalau orang normal tidak mau. Walau pakai dicampur pakai bumbu rendang, tidak akan mau orang, jijik. Nah, ibaratnya orang yang menggunjing saudara itu seperti dia makan bangkai saudaranya itu. Tentulah kamu jijik melihatnya, kata Allah. Tentu kamu merasa jijik, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan ini nasihat buat saya dan jamaah semua. Kita berhentilah dari menggunjing orang lain. Apapun juga. Kadangkala orang kaya menggunjing orang miskin. Orang miskin menggunjing orang kaya. Orang atas menggunjing orang bawah. Orang bawah gunjing ibu-ibu juga ini. Sering saya nasihatin tuh ibu-ibu. Menggunjing, ngomongin kejelekan artis,
Gara-gara nonton TV, si anu tuh ini, yura ini. Habis waktu sejam, habis bahan. Akhirnya ngomongin kawannya sendiri, tetangganya sendiri. Ceritain keburukannya, gunjingin. Ya Allah. Habis pula sejam 2 jam waktu ngomongin kawan, ngomongin tetangga. Lakinya dewek dia omonginnya. Laki kau cak mano? Nabo? Laki ambo payanian. Lakinya di payahinyo. Ini nggak boleh nih bunda. Ini dikatakan wanita ini di ayat ini ya. Jangan wanita-wanita yang mengolok-olok yang lainnya. Karena sering terjadi di wanita. Gunjing juga ini. Seperti kita tuh bayangkanlah makan daging manusia. Kalau kita ngomongin fulana, seolah-olah kita makan daging fulana itu. Seharusnya kita itulah ibaratnya Allah mengumpamakan kita gunjing saudara kita itu. Yang kedua, pahala kita nanti diambil oleh dia. Itu Pak. Kalau kita ngomongin orang, pahala kita diambil oleh orang yang kita omongin tuh. Banyak tak pahala kita? Banyak? Banyak apa dikit? Dikit. Dikit, dimbek pula orang habis berarti kan? Bagaimana kalau habis? Kata para ulama, kalau sudah habis masih tidak seimbang juga yang kita, kan harus seimbang tuh. Kita ngomongin dia itu misalnya beratnya 10 kilo. Sementara amal kita cuman 5 kilo, berarti masih kurang apa? 5 kilo untuk seimbang tuh. Supaya seimbang, nah dosa orang itu yang kita gunjing itu dikasih ke kita. Rugi dah? Rugilah. Sudahlah amal kita sedikit, kita kasih ke orang yang gunjing, tidak cukup pula yang sesuai berat ini yang kita gunjingin itu, dikasih pula dosa orang yang kita gunjing ke kita. Maka ibunda, ayahanda juga. Kalau kita diomongin orang, saya sering dapat curhat dari ibu-ibu. Diomongin orang, katakan apa? Alhamdulillah, dapat transfer pahala. Paham ibunda? Ibunda suka tak kalau dapat transfer dari suami? Dapat dari suami, itu ngapa ketawa? Suka kan kalau dapat transfer dari suami? Iko nah, dek 10 juta nah, udah sudah hampir, alhamdulillah. Pailah dek nak beli apa? Nak beli mie apa? Senang dah? Senang. Ikut transfer pahalo. Suka mak? Senang mak? Jawab mak. Senang mak? Senang. Maka kalau dapat kabar digunjing kawan, digunjing tetangga, ini kau digunjing itu. Alhamdulillah. Sering lah. Gunjing lah. Ayo gunjing. Itu aja. Kenapa? Transfer pahala. Itu benar. Jadi orang yang gitu tuh hidupnya lapang. Berarti kalau kita diomongin orang, berarti kita ada kelebihan kita. Alhamdulillah. Ternyata kita, aku nggak seperti itu ya udah. Alhamdulillah. Kalau dia transfer pahala, alhamdulillah ya Allah. Udah usah kita mencak-mencak ngamuk. Sama aja berarti gitu. Udah alhamdulillah. Dikeceknya saya itu alhamdulillah. Dapat transfer pahala. Dapat lagi. Sama kayak gitu. Ibu-ibu dapat dari laki dari itu. Transfer lagi. Besok pagi ditransfer lagi. Besok lagi. Senang, tentu kita senang. Apalagi ini transfer pahala. Nah itu. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Karena udah masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, keluarga kita dari segala macam dosa-dosa yang telah kita sebutkan tadi, terutama dosa terhadap sesama manusia. Dan ini orang-orang yang mampu menjauhkan diri dari dosa ini, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.